Cuman ini kebenaran gue udah ngomong janji sama diri gue sendiri, ini harus tuntas semuanya. Betapa tidak mudah roda kehidupan seorang Ayu Dewi. Belum lagi selesai gelombang serangan Dennis Karyesta yang sudah mencoreng rumah tangganya, kini terdengar lagi kabar buruk. Regi Datau jatuh sakit. Regi yang baru saja pulang dari ibadah umroh tiba-tiba terlihat duduk di kursi roda dan menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit dengan ditemani oleh Ayu Dewi. Kabar yang beredar, Regi diduga tumbang gara-gara tertekan oleh ulah Dennis yang terus saja menterornya dan memojokkan dirinya. Gue mau mereka cerai dari dulu Kak, nah sekali aja gue ngomongin dia, gak pernah. Saat ini Dennis kembali menyita perhatian publik. Dennis pun menyampaikan jika pengakuannya tentang hamil anak RD sudah disampaikan pada Denny Sumargo. Namun sayangnya podcast tersebut gagal untuk ditayangkan. Karena merasa podcastnya gagal untuk ditayangkan, Dennis pun merasa kesal terhadap Denny Sumargo dan menyebut pebasket tersebut melindungi perselingkuhan RD. Yo, Regi janji gak akan karaoke seumur hidup. Ya udah pasti gak mungkin lah. Hah? Ya iyalah, janji lagi gak akan lagi seumur hidup ya. Buset, berat amat nih. Sampai pada akhirnya Dennis pun menceritakan semua tentang kehamilannya pada konten YouTube-nya sendiri. Tahun berapa? Maret 2000 berapa? Maret kemarin. Maret baru ini. Dan 2021, 2022 deh. Ayo apa? Iya. Bulan 5 ya, 2022. Iya. Terus kemana? Apa gue ngomong aja? Gue stres banget. Gue bingung sama. Tapi kalau gue ngomong sama dia, ini gue gak bisa orangnya. Kalau gue ngomong sama dia, makin banget. Itu bakal berusaha rumah tangga dia. Sementara gue janji sama diri gue sendiri, gue gak mau kayak dia. Emang gue gak mau sampai berusaha rumah tangganya. Karena gue juga bukan di lingkungannya. Dari kakak gue juga banyak yang digituin, yang diselingkuhin, terus mereka cerai. Banyak, dan gue ngeliat sendiri kakak gue hampir gila, kakak gue mau bunuh diri karena mereka cerai sama lakinya. Karena ada apa? Karena ada orang ketiga. Kalau gue mau mereka cerai dari dulu Kak, nah sekali aja gue ngomongin dia, gak pernah. Itu pas gue pun hamil kemarin, gue bingung banget. Gue gak ngomong sama dia, gue kasih kode-kode juga enggak. Gue cuma bilang sama dia, gue cuma ngomong sama dia, tapi kalau misalkan kita kayaknya nggak mungkin ya, kamu mesti senang-senang sama bini kamu. Gue ngomong sama dia. Kalau misalkan gue tuh bener-bener bingung waktu itu. Gue gak tau masih cerita sama siapa, karena kan gak ada yang tau. Gue percaya sama siapa teman sekarang? Gue percaya teman. Iya. Dan ini kan kondisinya kan kalau misalkan gue cerita, ya gue tau sendiri lah. Yang tiba-tiba bisa nyampe ke lu, apa segala macem. Gue pernah. Ya tapi gue gak percaya. Ya udah. Jadi gue keep sendiri. Gue stres banget. Di situ gue ketemu sama bekas ketemu mantan gue. Yang dari 10 tahun yang lalu, yang namanya Jika itu, yang gue bilang gue mau nikah. Pernah cerita dulu ya. Iya, udah gue stres banget gitu. Gue bingung masih gimana. Terus Gue rasanya gue pengen ngomong sama dia. Cuman kalau gue ngomong pasti beda lah Kak. Karena kan gue gak ada keinginan untuk nikah jadi yang kedua. Gak ada keinginan Kak. Gak mau. Kan gue liat kakak gue kayak gitu, gue liat cici gue kayak gitu, gue gak mau. Gue tau gue gak bakal happy. Dan gue itu bukan hidup yang gue mau. Cuman memang gue salah dan gue bego, bukan bego ya. Itu gue lakukan dengan sadar, memang gue salah. Itu kejadian sebenarnya. Memang gue pernah hamil. Dan gue cuma percaya Densu, makanya gue kasih lihat foto USG gue ke Densu.